Pernah nggak sih Anda lagi baca kalimat bahasa Arab yang panjang, terus rasanya kayak mentok, pusing sendiri? Seringkali kuncinya itu sebenarnya tersembunyi di satu konsep yang elegan banget, namanya masdar. Percaya deh, kalau Anda paham konsep ini bukan cuma soal belajar grammar, tapi soal membuka cara pandang yang benar-benar baru terhadap struktur kalimat. Coba deh pikirin, di bahasa manapun, gimana caranya kita ngasih nama ke sebuah tindakan? Bukan siapa yang melakukan atau kapan, tapi murni idenya. Ide tentang melakukan itu sendiri. Kayak di bahasa kita ada kata penulisan, pembacaan. Nah, bahasa Arab punya sistem yang rapi banget buat ini. Dan itulah yang akan kita bongkar sama-sama sekarang. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu apa itu masdar. Terus, kita selami dua bentuk utamanya. Yang eksplisit namanya syarih dan yang implisit atau mu'awal. Setelah itu, kita bandingkan keduanya. Dan di akhir, kita bakal lihat kenapa konsep ini beneran jadi game changer buat pemahaman bahasa Arab Anda. Baik, kita mulai dari fondasinya ya. Sebenarnya apa sih masdar itu? Gampangnya begini, masdar itu adalah nama untuk sebuah tindakan. Jadi kalau membantu, itu kan kata kerja ya, ada waktunya. Nah, masdarnya itu pertolongan, ide abstrak dari aksi itu. Jadi masdar itu ibarat esensi dari sebuah perbuatan yang dibekukan jadi kata benda. Keren kan? Nah, disinilah bahasa Arab itu nunjukin fleksibilitasnya. Ternyata ada dua alat yang bisa kita pakai buat menamai tindakan. Yang satu itu sangat langsung dan to the point, yang satunya lagi bentuknya frasa. Yuk kita bedah alat yang pertama dulu. Kita mulai dari yang paling jelas dan terang benderang. Masdar syarih. Namanya aja syarih yang artinya ya jelas, eksplisit, nggak pakai basa-basi. Ini dia nih bentuk masdar yang mungkin paling sering kita bayangin. Cuma satu kata, jelas, solid, yang kalau kita cari di kamus, ya ketemu bentuknya begitu. Ini adalah nama tindakan dalam wujudnya yang paling murni. Nah, cara bikin masdar syarih ini ada dua jalur nih. Buat kata kerja 3 huruf yang umum banget, polanya itu simai, artinya didengar. Maksudnya kita belajar dari dengerin orang Arab ngomong, kayak kita nyerap kosakata aja gitu. Tapi untuk kata kerja yang lebih panjang, polanya kiasi, terukur. Nah, ini artinya ada rumusnya. Ini contoh beberapa pola simai yang sering banget kita temuin. Walaupun katanya nggak beraturan, jangan khawatir. Lama-lama telinga kita bakal terbiasa kok sama polanya. Kuncinya ya sering-sering denger dan baca. Feelingnya bakal dapat sendiri. Sekarang, coba lihat deh betapa rapinya jalur kiasi ini. Ini tuh kayak resep kue yang udah pasti jadi. Kalau Anda tahu pola kata kerjanya, Anda hampir pasti bisa nebak bentuk masdarnya. Lihat aja polanya. Af'ala jadi if'alun. Istaf'ala jadi istif'alun. Sistematif dan logis banget. Oke, yang bentuk satu kata udah kita pegang. Sekarang kita lihat bentuk kedua yang lebih mirip kayak main Lego, namanya masdar mu'awal. Mu'awal itu artinya yang bisa ditafsirkan atau diinterpretasikan. Jadi, ini bukan lagi satu kata, tapi sebuah tim. Cara buatnya, kita ambil satu partikel khusus, terus kita gandeng sama sebuah kalimat. Dan yang paling ajaib, gabungan ini, frasa ini, fungsinya di dalam kalimat persis sama kayak satu kata masdar sorih yang tadi. Nah, partikel-partikel inilah penandanya. Dan yang paling sering Anda temui, itu adalah an yang diikuti kata kerja. Jadi biasakan ya, setiap kali Anda lihat kombinasi an plus kata kerja, lampu di kepala Anda harus langsung nyala. Aha, ini kemungkinan besar satu unit makna, satu masdar mu'awal. Biar kebayang, kita lihat contohnya beraksi. Coba fokus ke antajtahidah. Kalau kita artiin kata per kata, artinya kan bahwa kamu bersungguh-sungguh. Tapi, dalam tata bahasa Arab, ini lebih dari sekedar dua kata yang dijejerin. Proses memadatkan frasa antajtahidah jadi satu ide tunggal, yaitu kesungguhanmu. Nah, proses inilah yang disebut takwil. Jadi kita menafsirkan satu frasa ini seolah-olah dia adalah satu benda. Itulah inti dari masdar mu'awal. Dan lihat ini dia sihirnya. Perhatikan gimana frasa antajtahida tadi bisa langsung kita ganti dengan satu kata masdar sorih ijtihaduka. Ijtihaduka dan artinya sama persis. Kesungguhanmu membuatku senang. Keduanya bisa ditukar-tukar. Ini nunjukin betapa fleksibelnya bahasa Arab. Oke, biar makin nempel di otak, ayo kita sandingkan keduanya secara langsung. Kita adu nih, syarih lawan mu'awil, biar kelihatan jelas bedanya. Nah, ini dia rangkumannya.
Masdar syarih itu satu kata benda, murni, to the point. Contohnya, qiraatun, bacaan. Sedangkan masdar mu'awal itu sebuah konstruksi, sebuah frasa. Contohnya, antaqro'a, bahwa kamu membaca. Walaupun bentuknya beda, satu kata lawan satu frasa, fungsi mereka di dalam kalimat bisa sama persis. Oke, kita udah ngomongin semua sisi teknisnya, tapi pertanyaan paling pentingnya kan, so what? Kenapa sih ini penting? Apa gunanya buat kita yang lagi belajar baca teks Arab? Ini dia poin utamanya. Waktu Anda ketemu kalimat yang rumit, kemampuan untuk melihat frasa kayak antaqro'a bukan lagi sebagai potongan-potongan kecil, tapi sebagai satu blok bangunan yang utuh, sebagai satu kata benda, itu akan mengubah segalanya. Kalimat yang tadinya kelihatan kayak benang kusut, tiba-tiba jadi jauh lebih simpel dan jelas. Jadi pertanyaan ini saya tinggal buat Anda. Lain kali Anda buka teks Arab, coba deh jadi pemburu masdar. Cari mana yang bentuknya shorih, mana yang mu'awal. Perhatiin gimana penulisnya dengan cerdas ganti-ganti di antara keduanya. Karena pada akhirnya, kenal sama dua sisi masdar ini bukan cuma soal hafal aturan, tapi soal dapetin rasa dan alur berpikir dalam bahasa Arab itu sendiri. Selamat mencoba!